Sangkuriang, Jawa Barat. Di tanah Parahyangan yang sejuk dan elok ini, berdirilah sebuah gunung yang berbeda dari yang lain. Gunung Tangkuban Parahu, perahu yang terbalik. Saksi bisu dari cinta dan amarah yang melampaui waktu. Tersebutlah kisah seorang putri raja yang cantik bernama Dayang Sumbi. Ketika ia sedang asyik menenun, pintalan benangnya terjatuh. Namun ternyata yang mengambilkan benangnya itu adalah seekor anjing. Menjadi seorang penenun membuat hatiku tenang. Aku merasa dekat dengan alam dan waktu. Apapun yang bisa mengambilkanku benang itu, jika perempuan, akan kujadikan saudari, jika laki-laki, akan kujadikan suami. Seekor anjing? Apakah kamu membawanya kembali padaku? Aku sudah berjanji, dan janji seorang putri tidak boleh diingkari. Anjing hitam itu bernama Tumang. Konon, anjing ini sebenarnya adalah titisan dewa yang dikutuk jadi binatang dan dibuang ke bumi. Putri pun menikah dengan anjing itu dan dikaruniai anak yang bernama Sangkuriang. Lihatlah Tumang, bayi ini akan menjadi keturunanku. Akan kuberi nama dia, Sangkuriang. Lihat Tumang, aku akan membawakan rusa besar untuk ibu. Itu pasti rusa. Tenang Tumang, jangan bergerak. Tumang, jangan pergi. Aku tidak sengaja. Mendengar kejadian itu, Dayang Sumbi murka kepada Sangkuriang dan mengusirnya dari rumah. Semenjak kejadian itu, Sangkuriang tak pernah kembali. Waktu berlalu, musim berganti. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan pemberani. Waktu berlalu, musim berganti. Namun Dayang Sumbi tetap sama. Ibu, masih adakah engkau di sana? Aku ingin pulang. Walau tak tahu, masihkah kau mau menatap wajah ini? Betapa cantiknya wanita ini. Siapakah engkau? Aku hanyalah seorang penenun tua. Siapakah engkau, pemuda tampan? Aku seorang pengembara. Dayang Sumbi, izinkan aku melamarmu. Aku ingin melindungimu selamanya. Kamu pria yang baik. Biarkan waktu yang menjawabnya. Suatu ketika, Dayang Sumbi membetulkan ikat kepala pemuda itu. Betapa terkejutnya dia ketika ia menemukan luka di kepala pemuda itu. Ia baru sadar bahwa pemuda itu adalah anaknya sendiri. Luka ini... Aku tahu. Ya Tuhan. Dia anakku. Sangkuriang, pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Apa katamu? Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Ia berusaha untuk menggagalkan pernikahannya ini. Maka ia mengajukan beberapa permintaan yang sulit-sulit pada calon suaminya itu. Jika kau mencintaiku, buatkan aku danau yang luas dan perahu besar sebelum fajar. Jika itu yang kau inginkan, akan kulakukan. Jika itu maumu, Dayang Sumbi, aku terima tantanganmu. Hentikan Sangkuriang, kau tak akan sanggup. Kekuatan alam, dengarkan seruanku. Bangkitlah gunung, jadilah saksi cintaku dan perahu untuk masa depanku. Dayang Sumbi pun tak kalah gencar memohon pada para dewa agar matahari terbit lebih awal. Dewa mendengar dan mengabulkan permohonan Dayang Sumbi. Maafkan aku Sangkuriang, aku harus menghentikanmu, meski hatiku hancur. Duhai Dewa Waktu, percepatlah fajar. Selamatkan aku dari cinta terlarang ini. Apa yang terjadi? Fajar telah tiba. Aku hampir berhasil. Dari amarah Sangkuriang, bumi pun berbalik. Dan gunung itu menjadi saksi cinta terlarang. Kegagalan Sangkuriang membuatnya murka, serta membutakan mata dan hatinya. Dia terus mengejar Dayang Sumbi
kemanapun Dayang Sumbi lari. Tuhan, lindungi aku. Aku tidak sanggup melihat amarahnya lagi. Berhenti, Sangkuriang. Kamu bukan lagi anak yang kukenal. Ibu atau bukan, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Ya Tuhan, penguasa langit, angkatlah murka ini. Badai pun reda, bumi kembali tenang. Dari murka dan air mata, lahirlah gunung yang menjadi saksi cinta dan dosa manusia. Sejak hari itu, gunung itu disebut Tangkuban Parahu.